Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Busa berbau yang diduga berasal dari limbah pabrik jatuh di permukiman warga di Kabupaten Subang. Puluhan korban keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat masih dirawat di 2 lokasi berbeda. Diduga terpeleset saat sedang mandi, seorang kakek ditemukan tewas mengambang di sungai di Kabupaten Garut. Ya, ribuan guru madrasah se-Kabupaten Bogor bergerak menuju Jakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib mereka. Para guru menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang honor para guru madrasah yang hanya 500 hingga 700 ribu rupiah per bulan. Ribuan guru madrasah se-Kabupaten Bogor bergerak menuju Monas, Jakarta, Kamis pagi. Mereka datang dari berbagai lokasi seperti Kecamatan Ciampea, Dermaga, Ciawi, dan Cibinong. Mereka ingin menyampaikan aspirasi terkait nasib mereka, terutama status dan honor bulanan yang dinilai sangat kecil. Gaji guru honorer madrasah berkisar 500 hingga 700 ribu rupiah per bulan. Lagi guru-guru di madrasah itu mayoritas adalah guru-guru honor. Sudah puluhan tahun mereka mengabdi di madrasah, tetapi tanpa ada kejelasan. Yang sertifikasi, yang inpasi, itu dari mulai mereka menerima SK sampai saat ini tidak ada kenaikan pangkat ataupun golongan. Hanya segitu-gitu saja. Jadi saya sangat menyambut baik. Para guru berharap pemerintah Prabowo Gibran memperhatikan nasib mereka agar para guru honorer diperlakukan seperti guru-guru lainnya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, benda berwarna hitam menyerupai gumpalan awan berterbangan di langit dan mendarat di permukiman dan area persawahan di Desa Tanjung Rasa, Kabupaten Subang, Rabu siang. Diduga kuat benda tersebut merupakan limbah pabrik yang diterbangkan angin. Awan ini awan hitam. Kemunculan benda hitam di atas langit Dusun Kondang, Desa Anjung Rasa di Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang mengejutkan warga. Dari kejauhan, benda tersebut menyerupai gumpalan awan hitam. Benda hitam itu kemudian berjatuhan di permukiman dan area persawahan. Dan setelah didekati, ternyata benda hitam itu bukan awan, melainkan busa. Warga tidak berani mendekat karena ada bau menyengat. Busa. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat pekan lalu dan direkam video amatir warga. Warga mengaku ini merupakan kali pertama terjadi sehingga warga heboh. Warnanya hitam. Pada terbang di langit atau terbang di udara gitu, udah terbang lah. Yang satu jatuh di sini kebetulan gitu. Ya masih banyak sih, ada yang di sawah, ada yang di makam gitu. Banyak titiknya. Kebetulan di sini ada. itu baru terjadi pertama kali atau udah? Pertama kali. Itu bau atau gimana, Kak? Baunya sih asem, Mbak. Bau asam. Menyengat gitu ya? Kalau dibilang menyengat sih nggak terlalu gitu ya. Ada sedikit asam gitu, bau. Terus warga gimana setelah itu jatuh? Disiram atau gimana? Ya awalnya pada liatin doang, Pak. Warga menduga kuat gumpalan busa ini berasal dari limbah pabrik dekat permukiman. Pihak terkait masih menyelidiki kasus ini dan akan meminta keterangan pihak pabrik. Channel Arifin melaporkan dari Subang. Ya, jasad seorang kakek ditemukan mengambang di Sungai Lewi samping Desa Haruman, Kabupaten Garut, Rabu siang. Diduga korban tewas karena tidak bisa berenang usai terpeleset ke dalam sungai. Hasil visum juga menyebutkan tidak ada tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Warga Kampung Sayuran di Desa Haruman, Kecamatan Kadungora, Garut tidak menduga kakek Amir berusia 71 tahun menemui ajal di aliran Sungai Lewi samping. Padahal sungai ini menjadi tempat pemandian bagi korban setiap harinya.
Namun Rabu siang korban ditemukan mengambang di sungai ini. Korban pertama kali ditemukan warga yang kebetulan melintas hingga melapor ke pihak kepolisian. Proses evakuasi tidak mudah. Tubuh korban harus ditandu dengan menggunakan bambu. Dugaan sementara korban tewas tenggelam karena terpeleset. Dugaan diperkuat hasil visum karena tidak ditemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan luar oleh tenaga medis, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Diduga itu terpeleset? Betul, dugaan sementara korban ini akan mandi karena baju dan sandal korban berada di sekitar lokasi Lewis Samping tersebut dan korban sendiri tidak bisa berenang. Usai pemeriksaan luar, jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ya, seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi mulut berdarah di tempat penyimpan barang Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon Rabu siang. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban, namun hasil visum luar tidak ada tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Para jamaah dan pengunjung gempar begitu menemukan mayat seorang pria di samping masjid, tepatnya di tempat penyimpanan barang Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon Rabu siang. Korban tergeletak di bawah meja dengan kondisi mulut mengeluarkan darah segar. Polisi dari unit Reskrim Polsek Utbar dan Polres Cirebon Kota yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Bersama unit Enafis, petugas memeriksa kondisi jasad korban dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari olah TKP awal, petugas tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan, meski di sekitar tubuh korban banyak ditemukan bercak darah. Berdasarkan keterangan saksi, korban pertama kali ditemukan petugas kebersihan masjid dalam kondisi nafas tersengal-sengal. Ia kemudian melapor ke petugas keamanan masjid. Namun beberapa saat berselang, korban ditemukan meninggal dunia. Yang bersangkutan tidak ada identitas. Jam berapa tadi ditemukan? Tadi ditemukan sekitar jam 11. Jenazah dibawa kemana, Pak? Sementara jenazah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Gunung Jati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tidak ada tanda-tanda kekerasan ya? Untuk sementara hasil olah TKP dari Inapis Polres Cirebon Kota tidak terdapat tanda-tanda kekerasan. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk dilakukan visum luar. Petugas juga masih mendalami sebab musabab kematian korban dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Kasus temuan jenazah ini ditangani petugas unit Reskrim Polsek Utbar dan Polres Cirebon Kota. Baruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Ya, transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi ramah lingkungan bisa ditemukan di SPBU. Tidak percaya? Saya ajak Anda ke SPBU Hijau atau Green Energy Station yang salah satunya ada di Dago, Bandung. Kita ulas fasilitas hingga dampak lingkungan dari hadirnya SPBU Gas. Nah, kalau udah selesai masak kayak tadi, minyaknya ini jangan dibuang. Selain bisa berdampak buruk pada lingkungan, ternyata minyak jelantah bisa kita sulap jadi uang. Caranya cek dulu tempat penukaran minyak jelantah terdekat. Ubah jelantah jadi rupiah pakai YouCollect Box ini sudah ada di 35 titik yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Nah, kalau sudah dapat tempatnya, langsung saja gas. Jadi harga minyak jelantah ini Rp5.000 sampai Rp6.000 per liter. Minimal stor 1 liter dan maksimal 40 liter. Namun buat Anda yang sibuk dan gak sempat setor sendiri, gak usah khawatir. Ada fasilitas jemput. Kayak petugas ini yang lagi setor jelantah hasil layanan jemput yang sekali stornya bisa 40 liter lebih dalam sehari. Setoran minyak jelantah saya selesai. Sekarang tinggal cek aplikasi dan uang langsung masuk ke saldo. Nantinya minyak jelantah ini bakal dibawa ke kilang Cilacap.
lalu diproses jadi bahan bakar pesawat atau Sustainable Aviation Fuel (SAF). Keren kan? Minyak dari dapur jadi aftur yang berstandar internasional. Tepat di samping New Collect Box ada stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Hadirnya SPKLU di SPBU mungkin membingungkan. Namun bagi penggunanya tidak demikian karena banyak keunggulannya. Termasuk yang daya ngisinya lumayan cepat ya, lumayan tinggi, lumayan kencang, jadinya nunggu setengah jam tuh udah dapat persentase baterainya udah lumayan tinggi gitu. Harga termasuk relatif murah ya, soalnya kan kita di sini bisa belanja dapat ngecas gratis istilahnya gitu. Habis itu ya kayak fasilitas toilet, fasilitas tunggunya, ada minimarketnya juga, enak juga sih. Jadi SPKLU di SPBU itu bentuk dari keberlanjutan energi atau bahasa kerennya sustainability untuk lingkungan sosial dan ekonomi. Begitu juga dengan hadirnya You Collect Box. Biasanya transaksinya ada sampai 10 kendaraan lah untuk saat ini ya. Lumayan termasuk cepat pertumbuhannya. Tadinya agak worry menggunakan kendaraan listrik, sekarang lebih mudah mendapatkan dan mengaksesnya, apalagi ini termasuk di tengah kota ya. Terus yang ini yang sangat ramai terkait pengolahan minyak jelantah gitu yang bisa menjadi uang gitu ya. Dan ke lingkungan juga sangat mendukung ya untuk lingkungan jadi lebih ramah lingkungan. Bentuk dukungan terhadap energi ramah lingkungan juga bisa dilihat dari atas SPBU. Adanya panel surya ini mampu memasok 20% operasional listrik yang ada di SPBU Pertamina Dago. Mulai dari operasional lampu hingga dispenser BBM. Lihat tuh, total energi yang dihasilkan sejak panel surya beroperasi sudah 114 MW. Jika dikonversi, reduksi emisi karbon mencapai 93 ton karbon dioksida. Atau setara kerja penyerapan karbon 4.000 lebih pohon dalam setahun. Yang buat saya penasaran dari tadi, kenapa ya SPBU-nya ini dominasinya warna hijau? Padahal kan biasanya SPBU itu dominasinya kalau nggak warna merah, ya biru kan? Ternyata perbedaan itu pada jenis BBM-nya. Di SPBU hijau atau Green Energy Station Gas menyediakan BBM Pertamax yang ramah lingkungan dan high tier. Dari sisi gas buangnya tadi ya, emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan juga lebih rendah. Dengan dia oktan tinggi ya, pembakarannya lebih sempurna. Yang ketiga adalah mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Karena etanolnya kan kita tahu bisa dari tebu, bisa dari jagung, sorghum, atau bahan bakar nabati lainnya lah yang memang dipakai, diolah sedemikian rupa menjadi etanol yang bisa dipakai untuk menjadi bahan bakar kendaraan. Saat ini sudah ada 443 SPBU gas tersebar di seluruh tanah air. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan penerapan bahan bakar dengan sulfur di bawah 50 ppm tercapai 100% di seluruh tanah air pada tahun 2028. Jika itu tercapai, ekonomi sirkular terwujud. Tak hanya menciptakan ekosistem hijau, tetapi kita pun sehat. Soalnya BBM yang sesuai standar Euro 4 ternyata mampu mereduksi penurunan infeksi paru hingga 86%. Menghadirkan solusi energi terpadu lewat ragam fasilitas di satu tempat menjadi langkah tepat menuju pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara lingkungan, ekonomi, dan sosial. Mbak, mau order? Oke. Nah, bonusnya, uang hasil tukar minyak jelantah tadi bisa kita pakai sebagai uang jajan tambahan. Nadia Kartika Muhammad Kadafi melaporkan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.